Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Desmarinda dengan NIM 08051382227078. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan video praktikum Big Data dengan materi pengenalan dan penginstalan Jupyter Python. Nah, sebelum kita memulai untuk mengolah data atau memperkenalkan tools-tools yang terdapat pada Jupyter Notebook, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Python, kemudian Jupyter Notebook, dan Google Colab. Nah, Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang populer dan fleksibel. Python ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti pengembangan web, kemudian analisis data, dan pembelajaran mesin. Python ini selain populer, dia itu juga merupakan bahasa pemrograman yang gratis dan mudah untuk dibaca. Selanjutnya itu ada Jupyter Notebook, yang mana merupakan aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi dokumen yang menggunakan kode, teks, dan visualisasi. Jupyter Notebook ini digunakan untuk analisis data, kemudian pengembangan, dan pembelajaran. Dia juga mendukung berbagai bahasa pemrograman termasuk Python. Memiliki fitur seperti shell, kemudian kernel, dan output yang memudahkan pengguna untuk menulis dan menjalankan kode. Selanjutnya itu yang terakhir adalah Google Colab, yang mana merupakan lingkungan pengembangan cloud yang gratis dan berbasis web. Google Colab ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi notebook yang mengembangkan kode, teks, dan visualisasi. Kemudian mendukung Python sebagai bahasa pemrograman utama, memiliki fitur seperti akses ke GPU, TPU, dan dataset besar yang memudahkan pengguna untuk melakukan analisis data pembelajaran mesin. Dalam bahasa ringkas atau dalam ringkasannya, Python ini merupakan bahasa pemrograman. Kalau Jupyter Notebook itu adalah aplikasi web untuk membuat dan berbagi dokumen, sedangkan Google Colab ini adalah lingkungan pengembangan cloud yang gratis dan berbasis web. Oke, untuk selanjutnya itu kita masuk ke tutorial atau cara penginstalan software Python dan Jupyter Notebook-nya. Yang pertama itu kita buka aplikasi Google Chrome, kemudian kita search Python download. Ini kita klik download Python. Nah, jika belum punya Python itu di-download dulu di yang versi 3.1.3.2. Karena saya sudah punya aplikasi Python dan udah diinstal, jadi bagian install ini saya skip aja. Kemudian kita langsung download atau install Jupyter Notebook. Caranya itu Windows plus R, ini run, kita terus dulu, ketik aja cmd, kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari cmd atau selanjutnya itu kita install Jupyter. Caranya itu Python min pip install Jupyter, enter. Ini kita tunggu codingannya itu selesai. Kalau udah, kita berikan perintah lagi pip install notebook, enter lagi. Nah, selanjutnya itu kita buka Jupyter Python-nya. Jupyter Notebook. Nah, ini Jupyter Notebook saya itu nggak bisa dibuka, jadi kita copy dulu dan kita cari permasalahannya itu atau cara mengatasinya itu di ChatGPT. Ini kenapa
Nah, ini kita diberikan beberapa langkah-langkah untuk memastikan Jupyter Notebook itu sudah terinstall. Dan itu ada pip show Jupyter. Ini untuk menampilkan, coba ya, kita enter. Nah, ini adalah untuk menampilkan lokasi penyimpanan dari Jupyternya itu. Ini disimpan di C. Selanjutnya itu pip install notebook, enter, kita tunggu. Udah, kita balik lagi ke GPT. Nah, ini untuk menjalankannya di GPT ini berbeda sama praktikum kemarin untuk menjalankannya, tapi nanti output yang keluar itu tetap sama, Python min and notebook. Ini kita tunggu apakah berhasil. Nah, udah. Ini merupakan tampilan dari Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook tadi pas kita buka, dia itu langsung terbukanya itu ke Google Chrome. Oke. Nah, ini di tampilan Jupyternya itu ada beberapa tools. Ini ada file, kemudian view, settings, help, kemudian ini dokumen, new, ada Python 3 IPY kernel, terminal, file folder, console, kemudian upload. Oke, caranya itu nanti kita tuh bikin dulu filenya. Ini klik new, kemudian new folder, namanya kita bikin bebas. Oke, kalau udah close, kemudian kita cari. Nah, ini udah ada, kita centang, kemudian new Python 3 IPY kernel. Ini kita pilih untuk menjalankan scriptnya. Nah, ini adalah tampilannya. Ini ada file, edit, view, run, kernel, settings, help. Ini dalam filenya itu ada new, open, save, rename, duplicate, download, dan lain sebagainya. Kemudian di edit itu ada undo, redo, cut cell, copy cell, delete cell, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada view, ada run untuk menjalankan script, kemudian kernel, settings, dan help. Nah, kita install dulu. Untuk menjalankannya itu kita install dulu beberapa library pip install. Nah, caranya itu Ctrl C. Kalau udah kayak gini, selanjutnya itu kita akan menginstal. Yang pertama itu ada pip install pandas, kemudian pip install Seaborn, kemudian pip install matplotlib, dan pip install Earth Engine API. Yang pertama itu kita install pandas. Perintahnya itu pip install pandas. Kita enter, kita tunggu hingga proses installnya itu selesai. Oke, kalau udah, selanjutnya itu pip install Seaborn. Selanjutnya pip install matplotlib, enter, dan pip install
engine api, enter. Oke, udah semua. Nah, tadi karena saya udah install duluan, jadi dia itu udah already satisfied, artinya itu udah terinstall duluan. Nah, saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan sedikit mengenai keempat library ini. Yang pertama itu ada pip install pandas, yang mana digunakan itu untuk mengolah dan menganalisis data dalam bentuk tabel dan time series. Yang kemudian untuk mengimport dan mengekspor data dari berbagai format file, kemudian melakukan operasi data seperti filtering, sorting, dan grouping. Selanjutnya itu ada pip install seaborn, yang mana digunakan untuk membuat visualisasi data yang menarik dan informatif, kemudian membuat plot seperti scatter plot, bar plot, dan box plot, kemudian mengintegrasikan dengan library pandas untuk membuat visualisasi data yang lebih kompleks. Selanjutnya itu ada matplotlib. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk plot 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya itu yang terakhir ada Earth Engine API untuk mengakses dan menganalisis data geospasial dari Google Earth Engine dan membuat visualisasi data geospasial seperti peta citra satelit. Oke, untuk menjalankannya itu coba dulu ya apakah pipnya itu udah terinstall. Ini kita gunain GPT. Perintah itu tolong buatkan saya script untuk matplotlib. Nanti scriptnya itu muncul. Nah, ini script perintahnya itu muncul. Saya tadi minta membuatkan perintah atau skrip tentang sebaran salinitas. Ini udah dibuatkan oleh GPT-nya, tapi saya ingin minta buatkan grafik. Oke, ini udah selesai skripnya itu. Kemudian kita copy, kita masuk ke sini, ini close dulu. Kemudian ini tinggal kita paste aja. Kalau udah, selanjutnya itu terakhir tinggal di run. Oke, nah ini grafiknya udah muncul. Ini adalah grafik sebaran salinitas dengan menggunakan script dari Jupyter Notebook. Oke, berarti matplotlib-nya itu udah terinstall. Oke, mungkin cukup sekian video penginstalan dan pengenalan Python Jupyter Notebook-nya. Saya Jessica Desmarinda, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.